Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru nemu ini ada kiai diatur-atur. Dari sini yang di situ suruh maju, saya maju yang di sini suruh mundur. Lama-lama saya naik ke genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hadratal mukarramin, segenap para pimpinan majelis taklim, para asatidzah, para ustadzah, ibu hajah, wabil khusus sahibul majlis Ustadzah Hajah Umi Zakiyah, Fadilatul Ma'ali, guru saya Ustadz Ujang Ridwan, guru kita bersama Ustadz Dr. Haji Agus Idwar, MA, MBA, MBR, jadi ember, dan semua para ibu-ibu wabil khusus yang hadir di hari ini. Saya doain banyak duitnya. Dari awal sambutan ceramah ini amin yang paling kencang. Mudah-mudahan semua kita sempurna rukun Islamnya. Bunda Anita yang sudah menjadi wasilah kami bisa hadir bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa dalam kajian majelis taklim dengan tema Jalin Ukhuwah menuju Baitullah. Di sini ada foto Ustadz Agus Idwar sedang melamun tersenyum. Au mikirin apa? Terima kasih kepada tim dokumentasi abangku. Mudah-mudahan gambar saya di situ cakep.
Karena yang udah-udah foto sama segala macam cakep, pas giliran nongol orangnya beda. Ada panitia keputihan pekta itu ya, ngasih gambar foto di background, pas nongol saya orang kagak ada yang nyambut, ustadznya mana? Karena foto sama orang beda. Tapi saya kudu ngakuin, beginilah anugerah Allah yang jelas. Nungguin ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup ini sudah diatur oleh Allah, betul. Jangankan hidup manusia, yang manusia itu kalau dipakai akalnya lebih mulia dari malaikat, yang kalau tidak digunakan akalnya bahkan sesat, lebih menyesatkan daripada binatang. Sementara yang hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk menggunakan akal, sebab Allah menciptakan dua akal. Akal yang pertama namanya akal tabiat, akal yang kedua namanya akal gorizat. Akal tabiat fungsinya buat berkembang biak dan makan. Akal gorizat fungsinya buat mencari kebenaran. Saya cek di Kiai Haji Mbah Google, sampai orang barat pun menerjemahkan akal gorizat bahwa akal itu dipergunakan untuk mencari kebenaran. Orang di luar Islam sampai mampu memaknai akal gorizat fungsinya mencari kebenaran. Apalagi orang Islam yang memang kitabnya jelas, pahalanya jelas, nabinya jelas, hukumnya semuanya jelas, ada tuntunan dan syariatnya. Maka kita yang hadir dalam rangka mencari ilmu memfungsikan dengan maksimal bahwa akal gorizat untuk mencari kebenaran. Hadir mendapatkan ilmu mendasari ibadah, karena ibadah yang diterima oleh Allah ibadah yang ada ilmunya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak didasari ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima. Maka fungsi ibu ngaji di majlis supaya ibadah ada ilmunya, berharap ibadah diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah ibadah didasari ilmu, maka dimanapun manusia berada, dia tinggal, dia hidup, baik sendiri atau bersama keluarga, hidayah akan ditebar. Sebagaimana sinyal yang ditebar oleh BTS, tinggal itu handphone di tangan kita mau nangkep apa tidak. Hidayah ditebar oleh Allah, tinggal kita mau jemput apa tidak. Hidayah taufik, hidayah terkuat, mutlak datangnya langsung dari Allah. Tapi untuk mendapatkan hidayah taufik harus ada hidayah irsyad. Hidayah irsyad Allah titipkan pada orang soleh, alim ulama, guru-guru, bahkan kepada orang tua yang soleh. Maka majlis ilmu adalah dalam rangka menjemput hidayah irsyad atas sinyal hidayah yang sudah Allah tebar, sehingga dimanapun, di kota, di pelosok, di desa, orang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Ibarat sebuah nyanyian, Allah terus mencintai kita. Alhamdulillah, dimanapun kau berada,
kau selalu ku cinta walau tak bersama. Enak gak? Itu senandung Allah buat orang beriman. Dimanapun kalian berada, kata Allah, kan selalu ku cinta walau tak bersama. Nenek-nenek melongo ajak anak udah tuananya enak-enak. Ada nenek-nenek di sini ada? Nenek-nenek berkah. Nggak ada kita kalau nggak ada nenek-nenek. Lanjut Bu, lanjut. Ketika kita sudah memahami bahwa hidup sudah diatur, jangankan urusan yang kecil, sampai pun urusan yang menurut kita besar, rumah yang megah, kendaraan yang mahal, tanah yang luas, sampai yang kecil diurus untuk urusan dunia, apalagi urusan keimanan. Kalau urusan dunia saja oleh Allah itu dipenuhi, apalagi urusan yang Allah suruh di dalam Al-Quran. Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Kita ini hidup dihamparkan oleh Allah di atas muka buminya, tujuannya untuk beribadah, menyembah Allah, menyempurnakan iman dan takwa. Maka ingin Allah agar kita menyempurnakan keislaman, keimanan, ketakwaan. Kalau untuk urusan dunia saja Allah penuhi, apalagi urusan untuk supaya Islam, iman, takwanya sempurna. Insya Ibu yakin gak Allah yang kasih makan? Ibu yakin gak Allah yang kasih jodoh? Ibu yakin gak Allah yang kasih rezeki? Ibu yakin tidak Allah yang memberikan keturunan? Kalau ibu yakin Allah yang memenuhi, pasti ibu juga akan yakin kalau Allah akan mengurusi iman dan takwa kita. Dan di antara kesempurnaan iman dan takwa adalah ketika sempurna rukun Islamnya. Ada berapa rukun Islam? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar wa iqamis wa itaiz wa saumi ramadan wa hijjul baiti manis tato'a ilaihi. Masa Allah ngasih rezeki setengah-setengah buat sahadat doang? Bahkan bisa jadi sahadat nggak pakai modal, betul nggak? Masa Allah cuma ngasih rezeki cuma buat sholat doang? Bahkan sholat cuma amalan dua, ibadah kolbiyah, ibadah badaniyah, pakai hati, pakai badan. Masa Allah ngasih rezeki cuma buat puasa doang? Puasa itu pakai amalannya, ibadah badaniyah, ibadah kolbiyah, ibadah hati, ibadah badan.
Masa Allah ngasih rezeki buat zakat doang? Allah juga pasti ngasih rezeki supaya kita sempurna rukun Islam yang kelima. Apa dulu? Haji. Maka tadi Ustadz Agus Idwar menyampaikan, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang terpanggil. Allah memampukan yang dipanggil. Panggilan Allah ada 3. Panggilan harian sol. Panggilan yang ketiga ada 1. Panggilan terakhir panggilan yang satu-satunya dalam hidup, panggilan menuju Ka'bah Baitullah. Latihannya apa berhaji? Latihannya umroh. Haji seumur hidup cuma sekali, umrohnya tiap tahun 1 kali. Udah apa? Kita kadang enak tawa, hahaha, hehe, kumpul, nongkrong, silaturahim, arisan, duit di dompet, di tas, kumpul. Pas giliran urusan rukun Islam yang kelima masih banyak mikirnya. Bocah belum selesai kuliahnya, anak mau siap-siap nikah unduh mantu, belum lagi nanti liburan tiap tahun buat mudik, baik itu mudik lebaran atau jalan-jalan liburan. Belum lagi biaya urusan modal dagang, nggak ada habis. Ibadah itu dinanti-nanti keburu mat, ibadah dientar-entar keburu mod, ibadah diengke-engke keburu jadi bank. Itu paham. Apalagi usia kita sekarang sudah jelang asar. Bu, rezekinya sudah dikasih oleh Allah, panggilannya sudah datang, tinggal bagaimana menguatkan mau. Sebab mau yang nyampe, terwujud, tereksekusi, bisa sampai kita di kota Mekah Madinah adalah ketika kita kuat maunya dibarengi mengerjakan yang namanya Bu, Ibu. Kalau orang baru mau doang namanya irodah. Gue mau berangkat ya, tapi nggak nabung. Gue mau berangkat tapi nggak datang ke travel. Gue mau ya pergi umroh haji tapi nggak deket sama orang yang mau berangkat umroh haji. Kalau kita hadir acara nikah, yang jomblo insya Allah dapat jodoh cepat menikah. Kalau kita hadir acara umroh haji, yang belum berangkat insya Allah bisa umroh. Dan kalau kita hadir acara kematian, nggak pakai hadir juga bakal. Bu, kata Allah mulain, kata Allah dikit aja mulainya, nggak usah banyak-banyak, cukup kuatkan mau, dimulai maunya. Kalau ibu nunggu keajaiban sementara ibadah kita biasa-biasa saja, karena keajaiban itu bukan ditunggu, keajaiban itu dijemput. Bagaimana jemputnya? Udah bener nih datang di majelis. Bagaimana setelah hadir? Mulai ada gerakan. Bu, ibu masih hidup. Ibu ada yang suaminya karyawan? Banyak. Anak ada 3 atau 4? Ada. Kira-kira kalau ngelihat gaji laki cukup nggak buat 4 anak sekolah? Lah buktinya itu pada sekolah, betul. Dari mana itu ceritanya? Kenapa sampai bisa pada sekolah padahal gaji segitu-gitunya?
Karena ibu mulain daftarin bocah, masukin sekolah, padahal ibu tahu gaji ibu segitu, gaji laki segitu. Kenapa ketemu? Karena dimulai. Kalau nggak dimulai, nunggu ngumpul, bocah nggak sekolah-sekolah, bener. Ternyata dimulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah beres, masuk lagi adanya, alhamdulillah sarjana semua, amin. Kenapa sampai ketemu jalannya? Karena ibu kuat, pengen anak bisa punya ilmu. Yang kedua, ibu dari mulai pengen niatnya, kemudian ibu mulai mengerjakannya. Maka itu berlaku pada semua amalan ibadah, termasuk pada urusan umroh. Bu, ibu, Allah menciptakan makhluk dari mulai ars, makhluk terbesar. Kemudian Allah menciptakan 8 surga, Allah menciptakan 7 neraka, Allah ciptakan 7 lapis langit. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur, Allah menciptakan langit pertama, nih dengerin. Langit pertama dari awan, langit kedua dari besi, langit ketiga dari marmer, langit keempat dari perunggu, langit kelima dari perak, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari intan, mutiara, yakut merah. Allah mampu menciptakan itu. Kalau di bumi emas adanya di sono, perunggu di sono, perak di sebelah sono, titanium sebelah sono, minyak sebelah sono. Tapi kalau di langit segeblek satu lapisan marmer, satu lapisan besi, satu lapisan perunggu, satu lapisan perak, satu lapisan emas. Karena luar biasa gagah dan maha kuasanya Allah. Allah menciptakan 4 juta matahari. Dalam hitungan internet disebutkan itu namanya bunga mawar merah yang meledak, atau ledakan bunga mawar merah. 4 juta matahari, matahari yang menyinari bumi, matahari paling kecil. Ada matahari yang paling besar lagi, namanya matahari Sirius, besarnya 330.000 kali matahari yang menyinari bumi. Allah menciptakan setiap satu tetesan air hujan dikawal 1 malaikat. Allah menciptakan 1 huruf Al-Quran dikawal oleh 10 malaikat rahmat. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat, 1.027.000 huruf, 77.439 kosakata. Allah mampu, Allah kuasa, Allah gagah, Allah perkasa. Apalagi memberangkatkan ibu dari Rangkapan Jaya tanah air sampai ke tanah suci Mekah. Bagi Allah kan. Pertanyaannya, serius apa tidak niatnya? Apa iya ilokan apa yang sudah ibu kerjakan? Nah bu, udah disetorin datang ke travelnya. Ibu datang ke travel lah, orang lain datang ke travel, ini di sini ada travelnya. Ibu datang ke travel, assalamualaikum, waalaikumsalam ya bu. Itu travel nggak mungkin nanya-nanya, bu masuk-masuk kemari emang punya duit? Nggak begitu. Silakan, dikasih kursi ya. Ibu nggak usah kecil hati. Ada pemberangkatan umroh ya, ada bu. Ibu tanya, ada bulan apa aja? Ada bu, sebulan 3 kali berangkat. Ibu tanya lagi, umroh mana harga yang paling mahal? Begitu. Ngapa ketawa? Ngedek saya? Boleh nggak nanya gitu? Boleh nggak nanya gitu? Terus ngapa ketawa? Kita yang suka mengecilkan Allah, kata bini, kata laki,
mah nih bayar, ih belum ada duitnya. Lah itu duit, ini buat bayar yang anu. Padahal di Allahnya itu rezeki ini beda, rezeki ini beda, rezeki ini kita yang ngotak-ngotakin rezeki. Bu beli ya, kalau buat itu mah kagak ada Ustadz, kalau buat ini anak. Kalau yang gedean saya mah kagak mampu, kecilan saya mampu. Padahal Allah ngasih yang kecil, ngasih yang gede. Kita yang mengecilkan, kita yang suka ngatur-ngatur rezeki Allah. Kita punya rencana, Allah juga punya yang berlaku. Kira-kira rencana siapa? Tugas kita apa? Min do ikhti tawa. Kira-kira kalau kita doa itu diminta suruh nyari minta kecil apa yang gede? Kita kalau doa gimana? Allahumma rzuqna rizqan katsiran halal thayyib mubah wa anta khairur. Apa kira-kira terjemahannya? Ya Allah kasih rezeki yang banyak, yang 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 hal, yang baik, karena kau sebaik-baik pemberi rezeki. Saya belum pernah dengar emak-emak di majelis taklim berdoa, ya Allah bagi duit dikit ngapa? Bener apa bener? Kasih yang banyak. Kenapa dikasih yang banyak? Karena mintanya bang. Ibu doa pada Allah, ya Allah umur udah 62, Nabi 63. Hati-hati yang sekarang hari ini 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Minggu lagi. Minta rizki yang banyak, minta duit yang banyak. Setidaknya kalau kita sudah berdoa kemudian Allah tahu mana yang terbaik, maka insya Allah dikasih yang terbaik. Kita yang ngasih syarat bu ya, jangan nunggu lama, yakin yang utama. Jangankan ibu doa nangis, doanya bener, doa salah aja masih didengar sama Allah, bener nggak? Iya, nenek lagi nih, nenek viral bener, nenek hidup nenek. Deket acara kampanye, datang tuh nenek ke rumah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Nek, ada apa nek? Kiai, saya pengen berangkat haji. Kata kiai, ya elah udah tua baru mau ngomong haji, tapi namanya udah datang. Terus nih minta amalan biar bisa cepet munggah haji. Kata kiai dalam hati, ya dikasih panjang-panjang dia lupa ini. Kasih aja yang pendek dah. Ditulis di kertas sama kiai, dikasihin ke si nenek, dibaca sama si nenek. Apaan ini? Oh ya Rozak. Apa artinya bu? Wahai pemberi. Kata si nenek, oh pendek amat. Belaku itu si nenek. Ya nek, baca nek sebanyaknya, pulang. Kenapa dikasih pendek? Kiai takut panjang-panjang lupa. Sampai di rumah jangan kata lupa, kertas hilang. Itu tadi kiai ngasih bacaan apa nih itu ya? Diinget-inget kayaknya apa ya Rosa, apa ya jarak. Mandi dia, kemudian ambil tasbih, mulai dia zikir, iya jarak, iya jarak, iya jarak, iya jarak. Seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, 3 bulan 4 bulan, bulan ke-6, keajaiban Allah, tumbuh di sekitar rumahnya pohon jarak. Pohon jarak di Sawangan tahun 2004 lagi laku. Datang tuh orang borok, dibeli daun sama pohonnya,
dibayar 125 juta berangkat haji. Amin amin. Subhanallah. Salah Allah kasih. Gimana doanya pulang dari sini ambil tasbih, mulai ibu wirid zikir. Iya jarang. Kira-kira yang tumbuh apaan? Kita kebanyakan nangis kalau udah urusan dunia. Bocah kecelakaan nangis, duit hilang nangis, laki kawin lagi. Gedek banget romanya itu nyaman. Tapi urusan panggilan umroh, panggilan Ka'bah, doa kita ngampleh. Amin 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 amin. Padahal Allah dulu rezekinya sudah dikasih, panggilannya udah datang, Bu. Ya Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kenapa syariat umat Islam, ajaran Islam, agama Islam itu banyak dipengaruhi bahkan melanjutkan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sebab satu-satunya nabi dari 124.000 nabi, 313 rasul yang berhasil diuji satu keluarga hanya Nabiullah Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, lulus. Anaknya Nabi Ismail diuji Allah, lulus. Siti Sarah istri Nabi Ibrahim diuji Allah, lulus. Siti Hajar diuji lagi oleh Allah, lulus. Setelah lulus, lolos, naik derajat, Ibrahim, kata Allah, renovasi Ka'bah, benerin, rehab, atur, karena sebab pernah terkena banjir. Direnovasi oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh putranya Ismail. Setelah beres itu Ka'bah bener, setelah direnovasi dan direhab, wahai Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim, sampaikan kepada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia agar mereka datang berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Tolong umumkan bagaimana caranya ya Allah. Suaraku terbatas, kau naik ke bukit, ke tempat yang tinggi, sampaikan, nanti aku akan menyampaikan suaramu ke seluruh penjuru dunia. Maka diungkapkan kepada seluruh manusia, wahai kalian manusia, telah datang panggilan Allah untuk berhaji dan umroh. Kemudian panggilannya sudah datang, rezekinya juga dikasih oleh Allah, nyampe ke tangan ibu, beli emas. Ditanya itu Mikail, itu rezeki Pojenap untuk haji umroh udah dikasih? Udah ya Allah. Nyampe ke tangan, udah store ke travel, belum, beli emas. Kurang gede kali, tambahin lagi oleh Allah. Nyampe ke tangan ibu, beli tanah. Nyampe ke tangan ibu, beli cincin. Nyampe ke tangan ibu, beli rumah. Nyampe ke tangan ibu, bocah kuliah. Nyampe ke tangan ibu, buat pelesiran liburan ke Bali, ke Singapura, ke luar negeri. Nyampe ke tangan ibu, dipakai lagi untuk beli tas Hermes, Dior, Prada, Louis Vuitton. Nyampe ke tangan ibu, beli banda. Nyampe ke tangan ibu, beli macam-macam untuk mengindahkan hidup. Pas giliran ditanya sama tetangga, ibu kok belum berangkat umroh, belum haji? Belum ada panggilan. Kita sering memfitnah Allah di hadapan manusia. Allah udah nunggu ibu, hai hambaku, datang ayo. Noh yang di Rangkapan Jaya, yang di Sawangan, yang di Depok, yang di Jakarta, ini rezekinya. Ayo tunggu kau tahun ini, ditunggu kau saat ini. Aku rindu kepadamu, ditunggu di pintu rahmatku setiap saat. Mana tangisanmu yang penuh dengan doa-doa? Mana munajatmu? Mana air matamu? Kau datang kepadaku sekali saat kau sedang ada musibah, sementara aku memanggilmu setiap saat. Wahai hambaku, datang, ayo berkunjung ke rumahku setahun, 2 tahun, 5
5 tahun sibuk kita ngurus bocah, 10 tahun sibuk kita nambahin banda, 15 tahun sibuk kita mantu, 20 tahun selesai anak-anak kuliah, selesai sudah punya mantu, selesai sudah berkeluarga, tinggal ibu sama bapak doang. Tahun ke-25, Pak, yuk kita berangkat umroh, yuk kita berangkat haji. 25 tahun Allah nunggu, ibu siap-siap datang travel, kemudian setoran, kemudian hidup mulai menabung, mulai ngisi-ngisi itu ya tabungannya, kotaknya. Pas giliran mau berangkat, travelnya bohong, travelnya nipu. Bocah masuk rumah sakit, suami stroke, pisah kagak keluar. Kisahnya suami sakit, kisahnya ibu sakit, kisahnya anak masuk rumah sakit, kisahnya travelnya nipu, kisahnya di bumi, hakikatnya di langit. Wahai hambaku, 25 tahun aku nanti, 25 tahun aku nunggu kau tidak kunjung datang untuk berhaji berumroh. Lama aku menantimu tak kunjung datang. Hari ini, detik ini, sungguh aku tidak lagi memanggilmu. La labbaik, tidak ada lagi panggilanmu. Wala sadaik, aku tidak akan buat hidupmu lagi bahagia. Susah, sungguh penyesalan yang tiada berujung. Bu, temen buat acara, jangankan ibu dipanggil kemudian ditolak, nggak diundang hati kita sakit, apalagi tidak diundang, apalagi ditolak oleh Allah. Dari awal ibu punya rezeki, sudah berapa tahun ibu hidup di usia ini, Allah panggil 30 tahun, 40 tahun ibu nggak datang. Maka sesungguh sesedih-sedihnya makhluk adalah yang dia merasa seorang Islam, seorang muslimah, tapi pas mati rukun Islamnya tidak sempurna. Ngaku-ngaku umat Rasulullah, kalau baca maulid ya Nabi salam alaika, pasti tanya, apakah kau sudah sempurna rukun Islamnya wahai umatku? Belum. Sehingga ada ucapan, siapa orang Islam yang mati belum berhaji sementara sehari makan 1 kali dia mampu, maka ketika mati silakan pilih menjadi Yahudi atau Nasrani. Berapa kali ibu sehari malam makan? Berapa kali ibu sehari semalam makan? 2-3 kali. Pagi makan, siang makan, malam makan. Belum pagi sarapan jam 9 tukang cilok, tukang seblak lewat ibu beli-beliin. Betul? Nggak cukup sekali. Ternyata yang jadi masalah bukan kita tidak dipanggil, bukan kita nggak punya rezeki, tapi kita belum hebat menuju Allah, niat untuk berumroh dan berhaji. Bu, ibu mulai datangi travelnya, apalagi travelnya udah datang. Umi, saya mau umroh, tapi duitnya baru ada 1 juta. Nggak apa-apa, stop nama. Berangkat kapan Umi? Pengen si November, Agustus, September, Oktober, November, masih ada 3 bulan lebih lagi. Kata Allah, mulailah. Kata Allah yang kedua, sedikit saja mulainya, sisanya nanti aku yang akan menyempurnakan. Ibu lihat orang umroh bu, tuh yang sebis 2 bis, nggak semuanya bayar sendiri. Ada yang diajak anak, diajak saudara, diajak teman, ada yang dikasih hadiah, yang dapat voucher, betul-betul. Kenapa mereka bisa? Karena mereka mulai. Kita yang sering ngatur kalau duit itu pakai logika, padahal kau sudah rezeki urusan Allah. Bu, percaya nggak ada keajaiban Allah? Percaya tidak ada mukjizatnya Allah? Percaya tidak ada keistimewaan Allah? Pernahkah ibu mengalami keistimewaan dalam hidup ini? Mengapa tidak diulang keajaiban dan keistimewaan itu? Nggak banyak, 30 jutakah, 40 jutakah? Masya Allah, kemarin haji bu, ada haji harganya 810 juta.
kebeli mobil sama rumah, sama kawin lagi tuh orang lihat. Masya Allah, berani. Kenapa itu uang jadi kecil? Karena sudah cinta, merasa memiliki. Saya harus sempurna rukun Islamnya. Kenapa kita belum merasa sampai di sana? Karena kita masih ngitung-ngitung. Ah, bocah belum selesai urusannya, masih ada utang, masih ada kreditan. Padahal bisa jadi kalau ibu mulai, Ustadz saya kagak punya duit. Emang punya duit berapa? Ada 1 juta, setorin dah. Kemudian sampai depan Ka'bah doa. Depan Ka'bah doa nangis, ya Allah udah capek mau utang, capek mau urusan-urusan dunia. Aku sekarang datang kepadamu menghadap. Katanya berdoa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah mustajab. Qabul. Ya Allah ya Rabbana, selesaikan urusanku agar aku tidak terganggu dalam urusan-urusan dunia, memalingkan aku lalai untuk berdoa beribadah kepadamu. Hari ini aku ada di sini ya Allah. Selesaikan ya Allah, sempurnakan ya Allah, sehingga aku bisa tenang hidup selamat di dunia dan di akhirat. Tagih janjinya, nangis air matanya, ngejerit tuh munajatnya. Ibu kalau depan Ka'bah nangis, orang di Indonesia bisa nangis, apalagi depan Ka'bah. Pengen nggak nangis depan Ka'bah? Pengen nggak munajat ngejerit depan Ka'bah? Kenapa nggak ditunaikan? Kita nangis kalau duit hilang, ya Allah duit hilang juta, tuh nyesel, kebukul dada. Padahal duit itu bisa datang, bisa yang datang bisa yang pergi bakal datang. Apalagi kalau kita doa di Ka'bah, mentang-mentang depan Ka'bah mustajab. Nggak ada nangisnya, nggak ada air matanya. Ini tempat di mustajab. Ya Allah, ngertikan amin. Lah doa begitu. Bu, ibu, mau kita jemput keistimewaan keajaiban Allah? Mau kita memulai menjemput apa yang sudah ditentukan oleh Allah? Bu, teteskan air mata. Ayo kita minta kepada Allah. Nggak ada waktu lagi, langit udah doyong. Keajaiban-ajaib itu, musibah-musibah ya yang terjadi, bala bencana, gempa, longsor, banjir bandang, gunung meletus, belum lagi ada LGBT di mana-mana. Masya Allah, ngeri kita. Oleh karenanya sempurnakan panggilan itu. Insya Allah yang kalau udah berangkat orang mah biasanya berangkat lagi. Kalau udah sampai depan Ka'bah, ya Allah panggil terus tiap tahun ya Allah. Panggil terus ya Allah, panggil, nanti Allah temuin caranya. Ibu jangan mikir ya duit dari mana Ustaz. Itu ibu lihat tuh berita-berita internet, ada tukang pulung botol aqua ya, cuma mulungin aqua, berangkat haji kemarin dia ngumpulin, dia nabung. Banyak keajaiban-keajaiban yang lain yang kita tahu, hanya kita sibuk dengan nafsu. Entar rendah. Bu, ibu, nih satu tempat ada berapa majlis ini, berangkat bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Yuk angkat kedua tangan kita, minta pada Allah. Yang lagi ada handphonenya, silent, taruh handphonenya ya. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Fokus. Kita berdua dengan Allah. Ya, simpen dulu semua. Fokus. Allah sedang mendengar kita. Yang kita omongin Allah, yang kita omongin Rasulullah, yang kita omongin tentang tempat yang mustajab. Alhamdulillah Allah kasih nikmat ke saya. Sekali berangkat ya, sampai akhirnya tiap tahun terus berangkat, setahun 3 kali terus, nggak ada berhentinya. Ternyata bukan duit, bukan uang yang membuat kita punya meskipun kita keluarkan uang, tapi yang membuat kita punya, yang membuat kita sampai adalah Allah berkehendak, dan itu dijemput dengan kesungguhan niat, kesungguhan azam, kesungguhan ikhtiar, kesungguhan tawakal, kesungguhan mau yang dibarengi mengerjakan. Itulah yang membuat kita terpanggil. Nanti caranya terserah Allah. Ada yang diacak, ada yang tiba-tiba suami punya bonus, punya proyek, punya tender, pakai buat bayar berangkat umroh, berangkat haji. Nggak ada yang tahu, bisa jadi tahun ini ibu bisa berangkat bersama-sama. Amin ya Rabbal alamin. Ayo kita tundukkan kepala, istighfar ya, kemudian bersyahadat, kemudian sholawat, kemudian kita meminta kepada Allah. Fokus, hilangkan urusan rumah dulu. Ayo berdua dengan Allah.
panggil hatinya. Allah Maha mendengar. Astagfirullahaladzim. Semuanya astagfirullahaladzim. 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 Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Ya Rabbana kun aunana lil haji wal umrah bil baitil haram. Ya Rabba Makkah was Safa wal Marwah. Ya dal ula ya dal wafa jud Rabbana bil Mustafa ya mulian na'mal jisam. Ya Rabbi bil baitil atiq sahil lana husnat tariq waj'al lana khairar rafiq hatta nahujja wa na'tamira bis salam. Duhai Allah, menjelang waktu zuhur, waktu zawal ini kami tundukkan kepala, tengadahkan tangan di depan dada di majlis kemuliaan-Mu ini ya Allah. Hanya berdua kami dengan Engkau, sebelah kami kerabat, sahabat, sesama jamaah pengajian ya Allah. Tapi hakikatnya kami sedang ngobrol berduaan dengan Engkau ya Allah. Ya Rabbana, tiada nikmat yang lebih utama dari sehat, gemar berhidayah, memiliki keturunan yang soleh, memiliki rezeki rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kami mengangkat kedua tangan tanpa berteriak, tanpa diabsen pun Kau dengar doa ini. Tapi hari ini kami mengangkat kedua tangan bermohon, meminta, berdoa, munajat ya Allah, karena butuhnya kami kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat dan salah kami ya Allah. Dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Dosa mata, telinga, mulut, dosa kedua tangan, kedua kaki, bahkan dosa hati yang sering menyakiti banyak hati, bahkan sering berburuk sangka kepadamu, seolah-olah Kau terus memberikan keburukan kepada kami, padahal Kau Maha Baik, Rahman dan Rahim-Mu. Hari ini ya Allah, di bawah tenda ini ya Allah, di majlis kemuliaan Ummi Zakiyah, kami berdoa, ampuni seluruh kesalahan kami. Ampuni semua keteledoran kami ya Allah. Ampuni dosa meninggalkan sujud. Ampuni dosa buruk sangka kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada manusia. Ampuni dosa khususnya kami hari ini ya Allah, dalam acara motivasi Ka'bah Baitullah dalam umroh dan haji. Kami baru tersadar, kami baru teringat, ingatan kami melayang ke belakang, betapa di usia ini yang sudah jelang asar sore ini ya Allah, Kau berikan kami sehat, tapi kami lupa masih ada satu lagi dari semua tuntunan ibadah yang belum kami lakukan. Bahkan di antara kami yang sudah berangkat berkali-kali pun tetap butuh kepada Ka'bah, apalagi yang belum sampai di sana. Kami takut ngaku-ngaku jadi umat Rasulullah, ternyata nanti di yaumil qiyamah Rasulullah tidak mengenal kami karena sebab kami belum pernah sampai di raudhahnya. Oleh karena itu ya Allah, jangan Kau batasi waktu kami untuk sampai ke rumah-Mu, nyampe ke raudhah-Mu. Panggil kami ya Allah untuk haji dan umroh ya Allah. Suami kami terbatas, anak-anak kami juga punya rezeki yang terbatas, bahkan kami punya usaha kami pun dengan untung yang terbatas. Tapi Kau Maha Kaya ya Allah.
Isma duana, panggil kami ya Allah. Tahun ini ya Allah, kami tak tahu ajal itu akan datang menghampiri kami. Entah siapa dulu yang nyampe kepadamu, siapapun kami tak tahu bahwa ajal itu pasti akan datang kepada kami. Menghindar bagaimanapun, bersembunyi di dalam benteng yang kuat baja sekalipun. Yang kami takutkan adalah jangankan sampai kami tidak wafat husnul khotimah, tidak sempurna rukun Islam kami pun akan jadi masalah kami di yaumil kiamat. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami kesempatan lagi memperbaiki pola pikir kami, memperbaiki keyakinan kami bahwa Kau Maha Kaya, Kau Maha Gagah. Kami yang sering membelokkan rezeki yang sudah ditentukan untuk sampai ke rumah-Mu, tapi tidak lagi hari ini ya Allah, tidak lagi hari ini ya Allah. Gugur kewajiban kami, mulai kami daftarkan nama, mulai kami setorkan apa yang kami miliki saat ini, berapapun, berapa lembar pun. Kau yang Maha Gagah Perkasa, Kau membangun semesta alam mampu, apalagi memberangkatkan kami dari tanah air sampai tanah suci mudah bagimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau tutup kesempatan kami untuk lebih baik. Bisa jadi rumah tangga kami bermasalah, ada ujian bersama anak-anak, bersama saudara, bersama kerabat, karena banyak panggilan-Mu yang kami abaikan. Seyogyanya haji yang sekali seumur hidup, tapi umrohnya yang setiap tahun harus kami kunjung. Kami yang sering berpikir bahwa umroh harus nunggu uang, padahal yang diminta oleh Kau adalah terus menyampaikan doa-doa kami. Rezekinya Kau yang mengaturnya. Hari ini, detik ini, di majelis ini ya Allah, kami buang pemikiran yang salah ini ya Allah. Mulai kami akan datang, bagaimanapun siapapun kami, apapun usaha kami, apapun yang kami lakukan dalam bisnis dan niaga, Kau-Nya Maha Kaya ya Allah ya Rabb. Panggil semua yang berdoa hari ini di tinggi majelis ini ya Allah sampai ke rumah-Mu. Dimulailah dengan umrohnya ya Allah, rindu Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah, berdoa nikmat di depan multazam, doa indah-indah lama-lama menjadi tangis di sekitar rodoh Nabi-Mu. Ya Allah ya Rabbi subhanahu. Air mata yang menetes ini kerinduan kami kepadamu, kepada Rasulullah. Kalaupun air mata kami belum menetes, mungkin bisa sebab terlalu kerasnya hidup ini buat kami hanya menjadi membantu. Tapi tidak lagi hari ini ya, lembut hati kami. Tidak ada habisnya kami membela urusan dunia, tidak ada habisnya kami mengurusi urusan-urusan yang sesungguhnya Kau sudah tetapkan. Innal amru kullahu lillah fatma'innu fi hayati. Sesungguhnya setiap perkara adalah milik Engkau ya Allah, maka tenanglah hati kami. Panjatkan dalam doa pagi ini, siang ini ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak. Isma doa ada ya Allah. Nikmat rasanya berangkat haji dan umrah bersama pasangan hidup kami, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bahkan bisa jadi anak-anak kami yang masih susah diatur karena mungkin keras hatinya sebab kesalahan kami dulu tidak mendidik dengan agama. Mungkin satu-satunya cara memberangkatkan mereka sampai ke rumah-Mu, sampai rodoh Nabi-Mu, kemudian anak kami terbuka hidayahnya, mulai sayang kepada kami orang tuanya, taat bakti patuh kepada kami ayah ibunya, opa omanya, abi ubinya. Kami yang selalu berpikir bahwa hidup ini harus dengan uang, padahal uang bagian wasilah, jembatan, lembaran-lembaran rezeki, menjadi alat tukar. Yang ketentuan untuk sampai ke sana kemari adalah Engkau, Zat yang Maha menentukan. Ya Allah, pandang wajah kami saat ini, hari detik ini, dengan menundukkan kepala, menengadahkan tangan ini ya Allah. Tapi hati kami yang di bumi ini mencoba untuk melangit,
agar Engkau tatap kami. Jangan Kau balas lalai terlena kami dengan musibah-musibah capek. Sudah letih, sudah tak berdaya. Kami ini lemah. Sekali Kau tiup selesai, ya Allah. Hanya berharap kepada-Mu, ya Allah. Dengarkan doa kami. Silakan ibu berdoa, minta kepada Allah. Allah mendengar, Allah sayang. Kalaupun kita belum bertemu jalan dalam hidup ini, jalan yang lapang, kita yang sering menjauh, kita yang selalu mengandalkan kepala kita, padahal kita ini tak ada apa-apanya, debu yang bertembangan. Allah yang Maha Gagah. Ya Allah, dengarkan, silakan ibu. Allah, jadikan ingat dosa yang paling besar apa yang kita lakukan. Ingat kesombongan, keburukan hati, egois dan kerasnya kita untuk menundukkan kepala, yang selalu dengan marah-marah, hati yang hasut dan dengki. Cukup sudah, cukup sudah mulut ini yang menyakiti hati. Andai Kau bisa sulap kami dengan simsalabim-Mu dan kun fayakun, rasanya ingin jadi orang soleh. Udah capek, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati anak-anakku, lembutkan hati suamiku, lembutkan hati kami sebagai istri, lembutkan hati sebagai guru, lembutkan hati sebagai murid, lembutkan hati sebagai pemimpin, lembutkan hati sebagai warga bangsa, lembutkan hati sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai muttaqin. Angkat penyakit semua yang hadir saat ini, ya Allah. Sehat sembuhkan, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hari ini, detik ini terasa hati kami sedang besar, ya Allah. Maka jangan Kau cabut lagi hidayah yang sudah masuk dalam relung hati ini. Setelah keluar dari majlis ini, kembali lembek lagi, lemah lagi, sibuk lagi, lalai lagi, terlena lagi. Cukup, ya Allah. Cukup. Kuat hati niat, ya Allah, sampai ke rumah-Mu. Kami niatkan kuat-kuat, ya Allah, untuk sampai ke rodoh Nabi-Mu. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami buat Rasulullah. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullah alaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Dengarkan doa kami, kabulkan, sayangi kami, ya Allah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah bal baraya, minal khataya. Kebaikan, hidayah, rahmat, kasih sayang milik Allah. Keburukan datang dari saya pribadi, kekurangan dari kita semua. Mudah-mudahan doa kita, muhasabah kita siang ini menjelang waktu zuhur
mampu mencuri dan mencari tatapan Allah, entah pulang dari sini insyaallah Bapak Ibu hadirin ibu sekalian dirahmati Allah, kita sama-sama bisa berangkat untuk menunaikan ibadah umroh dan haji berjamaah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.